Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي وشيخ هايدر النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab hadis, kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena makhluk. Babu fadlil ilmi. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu fadlil ilmi, utawi iki iku bab nerangaken tambahe ilmu. Jadi fadlul ilmi dalam bab ini artinya ziyadatul ilmi. Kita masih ingat di awal kitab ini ada juga bab seperti ini, babu fadlil ilmi. Kalian lihat bab nomor 1. Bab nomor 1 dari Kitabul Ilmi itu juga babu fadlil ilmi. Lafadznya sama, tetapi maknanya berbeda. Kalau babu fadlil ilmi pada bab yang pertama, itu artinya fadilatul ilmi.
Babu fadlil ilmi artinya babu fadilatil ilmi. Bab menjelaskan tentang keutamaan dari ilmu. Sementara di sini lafadznya sama, babu fadlil ilmi. Tetapi yang dimaksud adalah babu ziyadatil ilmi. Ya, bab menerangkan tentang ilmu, lebihan dari ilmu. Jadi seperti itulah bahasa Arab. Seperti itulah bahasa Arab. Terkadang satu kata itu memiliki lebih dari satu makna. Sehingga apabila kita tidak ngaji, kita tidak talaqi, maka kita bisa salah faham. Mungkin kita akan menjadi kesulitan memahaminya. Mungkin kita akan mengatakan, jika nggak ngaji, akan mengatakan, gimana sih ini Imam Bukhari ini? Di depan sudah ada babu fadlil ilmi, sekarang kok ada babu fadlil ilmi lagi. Lupa atau gimana kok diulang lagi? Atau nggak bisa membuat kata yang lain? Nah, bisa berprasangka salah, ya, berprasangka yang keliru, bahkan berprasangka buruk terhadap Imam Bukhari, dan dia akan gagal memahami bab ini. Ternyata beda ya, setelah kita ngaji ternyata beda. Babu fadlil ilmi pada bab pertama itu artinya bab menerangkan tentang keutamaan ilmu. Sedangkan di sini babu fadlil ilmi artinya bab menjelaskan tentang tambahan ilmu. Fadl itu terkadang berarti yang lebih, mazada yang berlebih, sesuatu lebihan dari sesuatu itu disebut juga fadlun. Dalam makna yang lain dalam bahasa Arab. Jadi memang seperti itu. Sehingga di dalam Al-Quran dan hadis itu kita mengenal ada ayat-ayat mutasyabihat, ada hadis-hadis mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang memiliki makna lebih dari satu. Jadi ada satu kata tetapi dia memiliki lebih dari satu makna. Sehingga makna yang dikehendaki oleh Allah itu yang mana? Itu belum jelas. Jika makna zahirnya itu bertentangan dengan ayat muhkamat, maka harus dialihkan pada makna yang lain yang disebut dengan takwil. Itu namanya apa? Ayat mutasyabihat atau hadis mutasyabihat. Mengingat dalam bahasa Arab memang satu kata dalam bahasa Arab bisa memiliki lebih dari satu makna. Dalam bab tentang kekufuran, kita juga mengenal ada namanya ucapan kufur yang zahir, ada ucapan kufur yang sharih. Ucapan kufur yang sharih itu ucapan kufur yang dia nggak memiliki makna selain kufur. Maknanya cuma satu dan itu kufur. Itu namanya kufur. Lafadz kufur yang sharih. Sehingga tidak ditanya dia makna yang mana yang kamu kehendaki ketika mengucapkan kata ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kamu paham tentang makna yang kamu ucapkan? Tentang pemahaman dia, bukan makna yang mana yang dia kehendaki. Berbeda dengan lafadz kufur yang zahir. Lafadz kufur yang zahir itu lafadz kekufuran yang memiliki lebih dari satu makna. Satu makna itu kufur, satu makna yang lain itu enggak kufur. Misalnya ada seseorang mengatakan al-mataru khairun minallah.
dia mengatakan al-mataru khairun minallah. Kata khair dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Khairun itu bisa berarti nikmat, kebaikan atau nikmat. Al-mataru khairun minallah. Hujan itu adalah nikmat dari Allah, kebaikan atau nikmat dari Allah. Bisa berarti al-mataru khairun minallah. Bisa juga diartikan, dikatakan afdol, hujan itu lebih utama. Khair artinya lebih baik atau lebih utama daripada Allah. Ini kan kufur ini yang kedua ini. Kalau dia mengatakan hujan itu afdol, lebih utama dibandingkan dengan Allah, maka itu lafaz yang kufur. Nah, kalau ada orang mengucapkan kata seperti itu, tidak langsung dikafirkan. Karena kata itu namanya kata yang zahir dalam kekufuran. Ditanya dulu, makna yang mana yang kamu kehendaki dari dua makna ini? Jika dia mengatakan, oh maksud saya hujan itu nikmat dari Allah, maka dia nggak salah, dia benar. Memang hujan nikmat dari Allah. Tapi dia menggunakan bahasa al-mataru khairun minallah. Kalau dia mengatakan, oh maksud saya hujan itu lebih utama, lebih baik daripada Allah, maka kafarta, kamu sudah kufur dengan mengatakan seperti itu. Nah, ini memang dalam bahasa Arab ternyata seperti itu. Nah, suatu kata terkadang memiliki dua makna, memiliki tiga makna, empat makna, dan seterusnya. Seperti istawa dalam bahasa Arab, maknanya ada 15. Sehingga ketika disebut oleh orang Arab atau disebut di dalam Al-Quran lafaz istawa, itu belum jelas makna yang mana yang dikehendaki oleh Allah. Jika makna zahirnya itu bertentangan dengan ayat muhkamat, maka harus ditakwil. Makna zahir dari istawa itu apa? Bersemayam atau duduk. Kalau dimaknai dengan dikatakan Allah itu bersemayam di atas arsy, maka akan bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Karena bersemayam atau duduk itu adalah sifat makhluk dan Allah nggak boleh disifati dengan sifat makhluk. Mensifatinya dengan bersemayam atau duduk berarti mensifatinya dengan sifat makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka dicari makna yang lain dari istawa. Ternyata di antara makna istawa itu qahara. Sebagian ulama memaknainya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, artinya qaharal arsya. Allah itu menguasai arsy. Ada lagi sebagian ulama yang memaknainya dengan makna yang lain dari istawa itu, yaitu hafidha. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, artinya hafidhal arsya. Allah yang menjaga arsy. Ada sebagian ulama yang kemudian memaknai artinya abqa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, artinya Allah itu menetapkan arsy di tempatnya sehingga tidak jatuh ke bawah mengenai makhluk yang lebih kecil di bawahnya. Dan seterusnya. Kenapa? Karena memang itu semuanya makna dari istawa. Paham? Jadi kita ingin menjelaskan di sini betapa pentingnya kita ini ngaji. Kalau nggak ngaji, nggak bisa kita memaknai. Masih memaknai bab saja kita bisa keliru. Babu fadlil ilmi. Kalau nggak ngaji, gimana sih Imam Bukhari? Kemarin babu fadlil ilmi ada di sini. Ini kok ada lagi. Apa maksudnya ini? Kok diulang ini? Tadi tentang bisa seseorang memaknai dengan makna yang sama. Ini ada bab tentang keutamaan ilmu, di sini ada bab tentang keutamaan ilmu. Tapi kok bab sama hadis, kan hadisnya nggak nyambung ya. Akan dia bilang nggak nyambung. Ya karena kamu nggak paham bilang nggak nyambung. Kalau kita ngaji maka kita akan tahu, oh nyambung ternyata. Bab sama hadisnya itu nyambung. Nggak mungkin Imam Bukhari membuat bab yang nggak nyambung dengan hadisnya.
bab dengan isinya nggak sama itu nggak mungkin. Beliau bukan orang seperti kita yang kurang ilmunya. Nah, beliau ratusan ribu hadis hafal. Dan bukan hanya hafal, tetapi beliau juga faham. Nah, pembuatan bab yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya itu juga menjelaskan tentang pemahaman beliau terhadap hadis-hadis Rasulullah. Karena bab itu kayak syarah, bab itu kayak syarah. Meskipun lebih pendek dari hadisnya, tetapi dia seperti syarah, penjelasan dari hadis yang di bawahnya. Nah, sehingga kita harus harus paham, dan bisanya paham ya tetap kita dengan ngaji. Tanpa ngaji kita nggak akan bisa. Kita ingin ngecek coba di dalam terjemahan hadis, tapi yang ini belum kita cek karena sering sekali setelah kita cek ternyata itu terjemahannya berbeda, terjemahannya secara harfiah. Yang ini nanti coba kita cek apa babu fadlil ilmi, diterjemahkan apa. Jangan-jangan diterjemahkan bab menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Padahal nggak seperti itu. Curiga saya akan diterjemahkan seperti itu. Coba nanti habis ngaji kita cek di Google bagaimana dia menerjemahkan ini. Hadirin rahimakumullah. Nah, mari kita baca hadisnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Uqailun an ibni Shihab an Hamzah bin Abdullah bin Umar anna ibn Umar satamana ibn Umar Abdullah ibn Umar qala wasdawu sapa ibnu Umar sami'tu was krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah bainama ana naimun ing dalem antarane tatkalane utawi ingsun iku naimun wong kang turu uti itu dan tekaaken ing ingsun biqadahin kelawan gelas biqadahi labanen kelawan gelas susu fasyaribtu nuli ngombe sapa ingsun hatta inni sehingga sak temene ingsun la ara yakti ningali sapa ingsun arriya ing seger yakhruju metu fi azfari ing dalam pira-pira fi azfari ing dalam pira-pira kuku ingsun thumma a'taitu nuli paring sapa ingsun fadli ing luwian ingsun. Nah, fadli di sini ing luwian ingsun. Luwian apa? Luwian minal laban dari susu itu. Umar bin al-Khattabi ing Umar bin al-Khattab qalu padha ngucap sapa para sahabat fama awwaltahu fama mongko utahe apa awal tahu iku nak welaken sapa sira ing mimpi ya Rasulullah qala dawuh sapa Kanjeng Nabi al ilma utawa al ilmu boleh dibaca al ilma boleh dibaca al ilmu. Kalau al ilma berarti awal tuhu al ilma. Hadirin rahimakumullah. Hadis diriwayatkan dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, didatangkan kepadaku satu gelas susu. Kemudian aku minum susu tersebut, hatta inni la ara ar-riya yakhruju fi adfari. Ini namanya isti'arah, bukan dimaknai secara hakikah. Karena kalau secara hakikah ya sulit kita memahaminya secara hakikah. Karena artinya kalau secara hakikah saya melihat
segar itu keluar dari kuku-kuku. Rasa segar itu keluar dari kuku-kuku. Kuku tangan, kuku jari pada keluar rasa segar. Kan enggak seperti itu juga. Tetapi isti'arah dalam majaz bukan alal haqiqah, dimaknai dengan makna majaz bukan alal haqiqah, yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah minum itu beliau merasakan kesegaran dalam minum, seger rasanya setelah minum susu dalam gelas tersebut. Tsumma a'taitu fadli, kemudian aku memberikan lebihan air minumku. Dari beliau minum 1 gelas, itu enggak habis, dalam gelas itu tidak habis. Ini dalam mimpi. Nah, ini dalam mimpi yang dilihat oleh Rasulullah. Kemudian lebihan dari air minum itu saya berikan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana engkau menakwilkannya wahai Rasulullah? Mentakwilkan mimpi itu bagaimana wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab al-ilma atau al-ilmu. Jadi lebihan air susu itu artinya adalah ilmu. Jadi di sini ilmu atau air susu itu ditakwilkan dengan ilmu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ada apa persamaannya? Persamaannya sama-sama banyak memberikan manfaat. Sebagaimana ilmu itu banyak memberikan manfaat kepada orang yang memiliki ilmu itu. Kalau orang itu berilmu, maka ilmu akan menjaga dia, sehingga dia akan bisa selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat. Orang yang memiliki ilmu agama, maka dia akan semakin terjamin keselamatannya nanti di akhirat. Berbeda dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh, maka dia tidak akan terjamin keselamatannya di akhirat. Karena nggak ada ilmu yang menjaga dia. Seseorang yang berilmu, dia tahu ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Sehingga dia dalam setiap langkah, dalam setiap perbuatannya, itu dia memiliki parameter atau ukuran untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Oh ini halal, oh berarti bisa dilakukan. Oh ini haram, oh berarti nggak boleh saya melakukannya. Oh ini sah, berarti saya harus melakukannya. Ini yang seperti ini batal, maka saya jangan melakukannya. Itu orang yang berilmu. Oh ini kufur, ini iman, dia tahu. Sehingga oh ini kufur, dia nggak jadi melakukannya. Oh ini ucapan kufur, saya tidak mengucapkannya. Oh ini perbuatan kufur, saya tidak melakukannya. Oh ini keyakinan kufur, saya tidak meyakininya. Dia akan selamat kalau seseorang itu memiliki ilmu. Itu manfaatnya, manfaat ilmu bagi pemiliknya. Selain yang kemarin tentang keutamaan ilmu, bahwa orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya indallah diangkat, derajatnya indannas juga diangkat. Derajatnya indallah karena derajat yang tinggi menurut Allah itu terletak pada takwa. Karena dengan ilmu seseorang bisa beriman dengan iman yang benar, dengan ilmu seseorang bisa bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya. Sehingga derajatnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ilmu akan bermanfaat bagi pemiliknya. Air susu juga bermanfaat bagi yang meminumnya. Bagi seseorang yang minum susu, maka badannya akan sehat. Sehingga ada 4 sehat
5 sempurna. yang menjadikan sempurna itu apa? Badannya menjadi kuat ketika dia minum susu, karena itu minuman yang bagus untuk kesehatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi mentakwilkan segelas susu itu dengan ilmu. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minum air susu itu, kemudian masih ada lebihannya. Kemudian lebihan itu dikasihkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menunjukkan bahwa Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu orang yang luas ilmunya, menunjukkan bahwa beliau adalah salah satu sahabat yang sangat luas ilmunya. Meskipun dari segi keilmuan, sahabat yang paling luas ilmunya itu Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini adalah kotanya ilmu, dan Ali itu adalah pintu dari kota ilmu itu. Sehingga Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu itu di kalangan para sahabat setelah wafatnya Nabi menjadi orang yang selalu menjadi rujukan dalam bertanya tentang permasalahan-permasalahan agama. Ketika para sahabat menemukan suatu permasalahan tentang agama, maka mereka datang kepada Sayyidina Ali untuk bertanya. Sayyidina Umar bin Khattab itu juga termasuk orang yang luas ilmunya dan mencapai derajat ijtihad. Para sahabat yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, 4-4-nya ini adalah para sahabat yang mencapai derajat ijtihad. Mereka para mujtahid ilmunya sangat tinggi. Termasuk di sini yang kita bahas adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi dalam keutamaan itu siapa? Sayyiduna Abu Bakar. Itu yang paling utama. Sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling utama itu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua disusul oleh Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga disusul oleh Utsman bin Affan, dan yang keempat itu disusul oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian baqi al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah, 6 dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga. 10 itu kan tambah 4 itu yang tadi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian sisanya 6 itu keutamaannya setelah 4 sahabat itu dari sisi keutamaan. Dari sisi keilmuan itu Sayyiduna Ali itu yang pertama dari sisi keilmuan. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan dari kalangan para sahabat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kedua yang perlu kita pahami di sini mentakwilkan susu dengan ilmu, tapi tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Artinya mentakwilkan mimpi itu tergolong sebagai al-ilmu ladunni. Bisa menafsirkan mimpi itu tergolong sebagai al-ilmu ladunni. Ilmu ladunni itu ilmu yang merupakan anugerah dari Allah, bukan didapatkan dengan dipelajari. Itu namanya al-ilmu ladunni. Jadi tidak didapat oleh seseorang dengan belajar di bangku pondok pesantren atau di bangku sekolah. Nggak bisa kita mempelajarinya. Meskipun ada buku-buku tafsir mimpi, ada buku-buku tentang tafsir mimpi atau takwil mimpi, tetapi buku itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan sepenuhnya untuk menakwilkan atau menafsirkan mimpi.
Karena bisa berbeda antara satu kasus mimpi dengan kasus mimpi yang lainnya. Itu bisa berbeda maknanya. Meskipun ada kemiripan, tetapi bisa memiliki makna yang berbeda. Di kalangan para ulama ada nama Ibnu Sirin. Itu salah satu salaf yang beliau memiliki ilmu ini, al-ilmu ladunni, yaitu tafsir al-manam, menafsirkan mimpi. Itu beliau bisa. Di kalangan para nabi yang terkenal dengan memiliki kemampuan takwil al-manam, tafsir al-manam, menafsirkan mimpi, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Tepat beliau penafsirannya terhadap mimpi. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, beliau menafsirkan mimpi dua orang yang dipenjara bersama beliau. Beliau juga menafsirkan mimpi sang raja, yang semuanya betul, sesuai dengan apa yang terjadi kemudian. Nah, di kalangan para ulama ada nama Ibnu Sirin, itu yang memiliki keahlian dalam ini, ilmu ladunni, bagian dari ilmu ladunni. Nggak bisa seseorang mengklaim misalnya belajar tentang tafsir mimpi, kemudian silahkan yang mau saya takwilkan, saya tafsirkan mimpinya, datang kepada saya, karena saya sudah belajar tentang tafsir mimpi. Tidak bisa seperti itu, karena ini bagian dari ilmu laduni. Seseorang, dan ilmu laduni itu tidak semua orang diberi, karena ilmu laduni itu syaratnya takwa. Ilmu laduni itu syaratnya apa? Takwa. Kalau seseorang itu bertakwa, berilmu dan mengamalkan ilmunya sehingga dia menjadi orang yang bertakwa, maka mungkin saja dia akan mendapatkan ilmu laduni. Berdasarkan ayat Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajari kalian. Mengajari kalian ilmu yang tidak didapat dengan dipelajari. Paham ya? Jadi syaratnya ilmu laduni itu takwa. Kalau ada orang sering nggak sholat, sering melakukan maksiat, kemudian dia bilang saya punya ilmu laduni, maka nggak cocok sama ayat itu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu hanya klaim-klaim saja, klaim dia, tetapi dia berbohong dengan ucapannya, hanya untuk memuji dirinya sendiri agar orang memuji-muji dia saja dengan sok tahu tentang tafsir mimpi atau tentang jenis ilmu laduni yang lainnya. Lebih parah lagi, ada sebagian orang yang mengklaim ilmu laduni itu dengan terhadap ilmu fardhu ain. Saya ini nggak pernah mondok, saya nggak pernah ngaji. Dia bilang seperti itu. Saya belajar wudhu ladunni, saya belajar sholat ladunni, saya belajar toharoh ladunni, saya belajar puasa ladunni, saya belajar fatihah ladunni, nggak talaki, nggak ngaji, semuanya ladunni, kayak orang hebat. Padahal ketahuan bodohnya. Kenapa? Kenapa? Karena untuk laduni dia harus takwa dulu. Kalau takwa dulu kan dia harus ngaji dulu. Harus ngaji dulu tentang toharoh, tentang sholat, tentang puasa, tentang ma'rifatullah, ma'rifatul rasul. Habis itu baru dia bisa bertakwa. Setelah bertakwa baru dia dapat ilmu laduni. Ini ilmu dasarnya belum dapat kok. Bagaimana bisa dapat ilmu laduni? Nah, jadi ilmu laduni itu ilmu tentang ilmu-ilmu tertentu, bukan ilmu fardhu ain, bukan ilmu agama, ilmu din ad-daruri. Itu nggak bisa diambil dengan laduni, harus talaqi, harus dengan ngaji kepada para ulama. Baru kalau dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari,
baru ada kemungkinan dia mendapatkan fadl karunia dari Allah berupa ala ilmu ladunni. Jangan mudah mengklaim itu ilmu ladunni. Nah, itu kita bicara tadi tentang tafsir mimpi, mengembang kepada masalah ilmu ladunni, karena menafsirkan mimpi bukan sembarangan orang. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berbicara berdasarkan wahyu. Apa yang beliau sampaikan kemudian yang dimaksud air susu di sini adalah ilmu, beliau berbicara berdasarkan wahyu. Nabi beliau mengetahuinya, dan kita tahu mimpi seorang nabi itu adalah wahyu dari Allah. Kalau ada seorang nabi mimpi, maka itu wahyu dari Allah. Beda dengan kalau kita mimpi. Kalau kita mimpi ya kadang itu hanya sekedar bunga tidur. Bisa bunga yang indah atau bunga yang tidak indah, artinya mimpi yang buruk atau mimpi yang baik. Dan mimpi terkadang memiliki makna, terkadang tidak memiliki makna. Ahli yang mengetahui tentang masalah itu. Ada kalanya kamu mimpi karena kebanyakan tidur, malam tidur, pagi tidur, siang tidur, akhirnya mimpi nggak karu-karuan. Karena apa? Kebanyakan tidur. Jadi tidak semua mimpi kemudian ditakwilkan, dan yang menakwilkan tidak semua orang. Karena itu jangan bertanya tentang takwil mimpi kepada sembarangan orang. Nanti kamu bisa ditipu. Misalnya kamu tanya mimpi kepada saya nggak ahli mimpi. Nanti bisa saya tafsirkan dengan penafsiran yang menguntungkan saya. Bisa jadi, oh kamu begini, dan seterusnya. Itu bahaya, bisa berbahaya. Orang banyak yang menipu pada masa sekarang ini kalau seseorang tidak waspada. Hadirin rahimakumullah, dari awal tahu artinya abar tahu. Bagaimana engkau itu mentakwilkannya, artinya memaknai mimpi tersebut. Babul futya, kita lanjutkan. Babul futya wa huwa waqifun ala dabbati wa ghairiha. Babul futya utawi iki iku bab nerangaken fatwa. Wa huwa lan utawi wong kang aweh fatwa iku waqifun wong kang jumeneng ala dabbati ing atase binatang tunggangan. Wa ghairiha lan sakliyane ad-dabbah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ismailu qala haddatsani Malikun an ibni Shihabin an Isa bin Talhah bin Ubaidillah an Abdullah bin Amr bin al-As anna Rasulullah satamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku waqafa jumeneng sapa Kanjeng Nabi fi hajjatil wada'i ing dalam haji wada' biminan ing dalam Mina linnasi maring manungsa yas'alunahu padha takon sapa anas ing Kanjeng Nabi. Seperti kata waqafa ini, menyambung yang tadi. Kata waqafa ini kan maknanya bisa macam-macam. Maknanya bisa bermacam-macam. Waqafa bisa berarti berdiri. Waqafa bisa berarti berhenti. Waqafa bisa berarti waqaf, berwakaf. Kalau ada orang sedang berjalan, misalnya ada orang berjalan, kemudian kita bilang, atau misalnya orang ini Zaid, misalnya, ya Zaid, dia berjalan, ya Zaid, qif, apa artinya? Wahai Zaid, berhentilah, qif, jangan berjalan terus, qif, berhentilah, itu artinya. Kalau ada Zaid itu
sedang duduk. Wahai Zaid, qif, apa artinya? Berdirilah. Nah, melihat situasi dan kondisi. Nah, situasi dan kondisi. Kalau dia sedang jalan, dibilang qif, artinya bukan duduklah, bukan berdirilah, wong dia sudah berdiri kok. Mau berdiri gimana lagi? Dia sudah berdiri. Jadi qif, maka berhentilah. Nah, kalau dia duduk qif, maka artinya berdirilah. Kalau qif dia sedang jalan, maka berhentilah. Itu contoh dalam bahasa Arab itu kayak begitu ya. Terkadang waqafa itu berarti dia waqaf, atau terkadang dia berarti kalau istilah namanya wukuf dan sebagainya. Jadi maknanya terkadang harus melihat pada konteks. Nah, konteks kata itu diucapkan. Siyaqul kalam, runtutan kalam itu diucapkan. Hanya sekadar memperkuat yang tadi kita jelaskan di awal, bahwa ngaji itu penting. Ngaji itu penting untuk kita bisa memahami ilmu agama dengan pemahaman yang benar. Nah, kita lanjutkan. Tadi waqafa fi hajjatil wada bi Mina, ing dalam tanah Mina, linnasi maring manungsa yas'alunahu, padha takon sapa anas ing Kanjeng Nabi. Faja'ahu, nuli teka ing Kanjeng Nabi sapa rajulun wong lanang. Faqala, nuli ngucap sapa rajul, lam ashur ora krasa sapa ingsun. Fahalaktu, nuli nyukur sapa ingsun qabla an azbaha, ing dalam sadurunge beleh al-hadyu sapa ingsun. Faqala, nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, izbah, beleh sapa sira, wala haraja, lan ora ana dosa iku maujud. Faja'a, nuli teka sapa akharu wong weneh. Faqala, nuli ngucap sapa akhar, lam ashur, ora krasa sapa ingsun. Fanahartu, nuli beleh sapa ingsun qabla an armiya, ing dalam sadurunge yen tambalang jamratul aqabah sapa ingsun. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, irmi, balango sapa sira, balang jamrah aqabah sapa sira, wala haraja, lan ora ana dosa iku maujud. Fama su'ila, mangko ora den takoni sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in saking suwiji-wiji kutima kang den ajoaken apa syai' wala kutima wala ukhira, dan ora kutima den joaken, den disiaken utawa den joaken apa syai', wala ukhira, lan ora den akhiraken apa syai'. Illa qala, kejaba ngucap sapa Rasulullah, if'al, nglakonana sapa sira, wala haraja, lan ora ana dosa iku maujud. Sama dengan qaddama yuqaddimu, itu dalam bahasa Arab juga memiliki banyak makna. Kalau kita mengatakan qaddim, bisa berarti dahulukanlah. Qaddama yuqaddimu taqdiman. Nah, qaddama itu juga bisa berarti mempersembahkan, atau menyampaikan. Misalnya dia mengatakan uqaddimu lakum muhadaratan islamiyatan, artinya saya akan menyampaikan sebuah pidato keislaman. Jadi begitulah ya, bahasa Arab itu luas, tidak sederhana, tetapi membutuhkan keilmuan yang luas, sehingga karena kita nggak memiliki keluasan pemahaman dalam bahasa, maka kita ngaji ya, sehingga kita tahu. Hadirin rahimakumullah, bab ini menjelaskan tentang etika berfatwa. Etika di dalam memberikan fatwa, memberikan jawaban tentang suatu persoalan, yang diajukan oleh orang lain kepadanya. Ini adalah al-alim al-mufti, seorang
alim, orang yang berilmu, yang dia adalah mufti. Tidak semua orang itu bisa menjadi mufti. Tidak semua orang itu bisa ditanya tentang persoalan agama, dan tidak semua orang itu bisa menjawab tentang pertanyaan yang diajukan oleh orang. Kalau kita ini bukan mufti, kita bukan mufti. Kalau ada seseorang bertanya kepada kita tentang suatu permasalahan agama, maka jika kita sudah mendengar dari guru kita, ya kita jawab. Kalau kita belum mendengar dari guru kita, ya kita bilang la adri, saya nggak tahu. Dia bertanya ini halal atau haram, saya belum pernah dengar dari guru saya, la adri, saya nggak tahu. Itu kita, karena kita bukan mufti. Kita bukan alim, kita bukan mufti, kita bukan ulama, sehingga kalau ditanya ya sekedarnya yang kita tahu, yang kita tahu memiliki ilmu tentangnya. Sehingga ulama mengatakan la adri nisful ilmi. Perkataan la adri, saya tidak tahu, itu adalah bagian dari ilmu. Sebagian ulama mengatakan ilmu itu ada 3, yaitu kitabun natiqun wa sunnatun madiyah wa qawlu la adri. Yang pertama adalah Al-Quran, hadis, kemudian yang ketiga adalah perkataan la adri, saya tidak tahu. Jadi perkataan la adri ketika ditanya, saya tidak tahu, ketika ditanya tentang suatu permasalahan yang dia tidak tahu, ini sudah menjadi tradisi dari kalangan para ulama, bahkan di kalangan para sahabat. Bahkan Nabi pernah ditanya tentang suatu permasalahan, Nabi mengatakan la adri. Jibril juga pernah ditanya tentang suatu permasalahan, beliau menjawab la adri, saya bertanya dulu kepada Allah. Yaitu tentang sebuah riwayat, Nabi ditanya tentang khairul biqa wa syarrul biqa, tentang daerah atau bagian di bumi ini yang terbaik dan bagian di bumi ini yang paling buruk. Nabi jawabannya la adri, saya akan tanya kepada Jibril dulu. Kemudian Jibril la adri, saya akan tanya kepada Allah. Kemudian baru mendapatkan jawaban bahwa khairul biqa al masajid, tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid. Wa syarrul biqa al-aswaq, tempat yang paling buruk di muka bumi ini adalah pasar. Karena kalau masjid sudah jelas, karena masjid digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pasar, karena di pasar ini banyak orang yang bohong, banyak orang yang menipu, yang memanipulasi dalam melakukan jual beli, sehingga disebut sebagai syarrul biqa. Nah, di sini Nabi sendiri mengatakan la adri, padahal beliau a'lamun nas, manusia yang paling luas ilmunya ya Nabi, enggak ada yang melampaui keilmuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun begitu, kalau beliau tidak mengetahui tentang suatu permasalahan, beliau mengatakan la adri. Para sahabat juga begitu. Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib yang tadi kita sebut a'lamus sahabah, beliau mengatakan yang maknanya wa bardaha alal kabid, sungguh sejuk hatiku, sungguh tenang hatiku. In qultu mala, gimana yang intinya agak lupa saya lafadznya. Artinya in qultu ma fi kitabillah ma a'lamu, kemudian dia mengatakan aku tidak tahu. Sungguh, yang maknanya begini, sungguh tenang hatiku jika aku mengatakan sesuatu yang aku tidak memiliki ilmu tentang kitab Allah, kemudian saya mengatakannya saya tidak tahu. Tenang, hatinya tenang. Beda kalau dipaksakan menjawab.
Kita nggak tahu suatu suatu jawaban dari sebuah pertanyaan, tapi kemudian kita paksakan menjawab, maka itu akan jadi apa? Menjadi sesuatu yang menjadikan kita nggak tenang. Gimana ya tadi saya jawab gitu, benar apa enggak ini? Bisa-bisa nggak bisa tidur ini. Jangan-jangan salah tadi yang saya jawab kepada dia, dan seterusnya. Tapi kalau sudah dijawab la adri, udah tenang. Dia pun nggak akan tanya-tanya lagi. Dia nggak akan tanya-tanya lagi. Kita kan pilihannya begitu. Bisa jawab kita langsung la adri, saya nggak tahu. Udah bebas. Kalau sudah la adri bebas. Kalau dia bilang la adri, saya tanyakan dulu ya. Masih ada tanggungan tanya. Besok berarti masih ditunggu sama dia. Dia akan tanya lagi, menunggu jawaban yang kita dengar dari guru. Atau la adri, saya lupa, saya lihat dulu catatan saya, kayaknya saya punya catatan tentang itu. Masih ada tanggungan saya untuk mencari dalam buku catatan. Tapi kalau la adri itu aja udah bebas kita. Besok dia nggak tanya lagi, paling dia akan bertanya kepada orang lain, tidak bertanya kepada kita. Dan biasanya kalau sering kita ditanya, kita jawab la adri, orang nggak akan tanya-tanya lagi. Besok-besok dia kapok bertanya kepada kita, tapi karena jawabannya la adri. Dan itu menjadi kebebasan bagi kita, karena kita nggak diminta atau tidak akan ditanyai yang apabila kita jawab bisa membahayakan, apabila kita berfatwa terjerumus dalam fatwa tanpa ilmu. Bukan itu yang kita bahas, tetapi tentang adabnya yang di sini, bahwa seseorang itu boleh bertanya kepada seorang alim mufti, meskipun sang alim yang mufti itu dia sedang sedang berdiri, atau dia sedang mengendarai tunggangannya, binatang tunggangannya, dia sedang naik kendaraannya, itu tidak masalah, dan itu la yunafil adab, tidak menafikan adab. Jadi adab itu ukurannya adalah syara. Adab itu ukurannya adalah syara, bukan adah, bukan kebiasaan. Kalau adab menurut maksudnya adab syar'i, ya, yang kita maksud adab syar'i, adab yang berdasarkan syara. Ada adab itu yang adati, adab secara adat, kebiasaan. Sehingga itu bisa berbeda-beda parameternya antara satu daerah dengan daerah yang lain. Misalnya di Jawa ini, adab di Jawa dengan adab di Sumatera itu bisa beda. Standarnya lebih tinggi secara umum, katanya itu lebih tinggi dari adab di Jawa. Jadi terkenal kalau orang Jawa adabnya bagus-bagus, padahal yang enggak bagus juga banyak. Karena apa? Standarnya di Jawa ada. Kalau ngomong saja misalnya adabnya itu beda kepada orang tua, kepada yang lebih kecil, kepada sesama, ada tingkatannya. Tapi itu sebenarnya bukan adab yang syar'i, itu hanya kebiasaan saja. Kebiasaan saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau standar adab itu misalnya seseorang adabnya sudah sesuai dengan syara, tapi berbeda dengan kebiasaan di masyarakat, tidak dikatakan bahwa orang itu telah jatuh pada dosa karena enggak beradab menurut kebiasaan di masyarakat. Enggak, tidak seperti itu. Kalau orang Indonesia, artinya orang yang bahasanya bahasa Indonesia, bicara sama, atau orang Melayu ngomong sama orang tua dengan ngomong sama temannya sama saja, nggak ada bedanya. Itu tidak dikatakan oh dia nggak beradab, tidak dikatakan seperti itu.
Tidak beradab kalau menurut ukuran orang Jawa tidak beradab, tapi dalam ukuran syar'i tidak dikatakan itu tidak beradab. Nah, karena ada ukuran tersendiri adab itu menurut syariat Islam. Itu yang kita ingin sampaikan. Karena kalau adab itu berdasarkan kebiasaan, maka akan beda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tapi kalau atas dasar syarak, maka akan sama semua umat Islam adabnya. Kalau kita kan seakan-akan kalau misalnya ada seorang kiai, dia sedang berdiri misalnya di jalan, atau dia sedang berdiri. Kemudian kamu bertanya, Ustadz, ini apa? Bertanya tentang persoalan agama. Itu kan kayak kurang adab. Semestinya ya tunggu ketika ustadz atau guru atau kiai itu duduk di rumah atau duduk seperti ini, baru kemudian dia datang sowan untuk bertanya. Itu kalau dalam adab Jawa, mestinya seperti itu. Tapi di sini dikatakan boleh, nggak masalah kalau ada seorang alim itu sedang berdiri atau dia sedang menaiki kendaraan, kemudian ada orang bertanya. Nggak apa-apa, buktinya Nabi sedang berdiri di Mina, pada tanya ini bagaimana? Nabi jawab, ditanya lagi, Nabi jawab lagi, ditanya lagi, Nabi jawab. Dalam kondisi seperti itu, yang menunjukkan itu sudah sesuai dengan adab syar'i. Itu la yunafil adab, tidak menafikan adab dalam pandangan syariat Islam. Paham? Kalau ada seorang laki-laki misalnya, dia sholat, misalnya dia hanya menutup mabaina surah wa rukbah, dan yang dengan menutup pusar, menutup lutut, sudah menutup aurat, itu sudah sah dan sudah sesuai dengan adab. Tapi kalau ada orang sholat misalnya nggak pakai baju, hanya pakai sarung agak di ataskan saja misalnya, kalau dalam pandangan orang itu kayak nggak beradab, sholat kok kayak begitu. Padahal orang haji juga nggak pakai baju, cuma dikalungkan saja. Yang laki-laki ya, dia tidak pakai baju juga, masa itu nggak beradab? Nah, itu artinya apa? Adab itu tuntunannya adalah syarak. Karena itu kita katakan bukan sering orang mengatakan adab di atas ilmu. Yang tepat ya tetap ilmu di atas adab. Karena seseorang nggak akan beradab tanpa ilmu. Untuk beradab secara syar'i, ya. Ini adabnya syar'i, secara syar'i. Untuk bisa beradab secara syar'i kita harus tahu adab Islami. Setelah kita belajar, tahu adabnya begini, dipraktekkan, maka kan tetap ilmu didahulukan dari adab. Tapi kalau yang dikehendaki, orang-orang itu sering menghendaki yang adab yang dimaksud itu adalah adab menurut ukuran adab masyarakat. Nah, itu yang jadi rancu jadinya. Sehingga itu dijadikan sebagai parameter kebaikan. Nah, ini. Hadirin rahimakumullah, ini kok sudah kelewatan waktunya. Insyaallah besok akan kita jelaskan tentang isi hadisnya, karena masih akan berkaitan dengan hadis yang berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.